Terima kasih dalam Tuhan. Renungan Gemah hari ini berjudul Anugerah Tuhan bagi hamba yang depresi, yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19. Tetapi saya akan baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, "Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk saat ini. Biarlah kami di tengah-tengah segala situasi yang kami alami, kondisi kami terus disinari oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami berjalan di dalam kebenaran itu. Tolong kami ya Tuhan, untuk firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, setelah mengalami kemenangan besar atas para nabi Baal di Gunung Karmel, Elia justru merasa ketakutan dan putus asa saat menghadapi ancaman Isabel. Sehingga ia melarikan diri ke padang gurun dan meminta Tuhan mengambil nyawanya. Dari aspek emosi, Elia mengalami titik terendah dalam hidupnya. Masa kelam yang dialami Elia itu biasa disebut depresi rohani atau kelelahan jiwa, burnout. Elia merasa gagal dan tak berdaya. Seolah-olah semua usahanya membuat umat Israel bertobat tak berguna, karena ia tak berdaya melawan pengaruh Isabel. Saat Elia putus asa, Tuhan memperlakukan Elia dengan kelembutan. Tuhan tidak menghakimi saat Elia dalam keadaan lemah, melainkan ia memenuhi kebutuhan Elia saat itu, yaitu makan dan tidur. Melalui malaikatnya, Tuhan memulihkan kekuatan fisik Elia dan memberikan tugas baru. Tuhan tetap mau memakai Elia, walaupun Elia merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna. Dalam teologi reform, kita diingatkan bahwa pengalaman Elia adalah bukti bahwa setiap manusia yang paling dekat dengan Tuhan pun dapat mengalami kelemahan dan keputusasaan. Martin Luther, seorang tokoh besar reformasi gereja, pernah mengalami masa depresi yang mendalam yang ia sebut sebagai anfectum, yaitu pencobaan batin yang mengguncang iman. Hal ini mengungkapkan kepada kita kenyataan tentang realitas kerapuan manusia. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak kebal terhadap kelelahan fisik, mental, dan rohani. Berdasarkan pemahaman tentang hal ini, kelemahan manusiawi tidak perlu ditutupi atau dipandang sebagai kekurangan iman. Tuhan bekerja di tengah kelemahan kita, menopang dan memenuhi kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah kunci untuk menghadapi burnout atau depresi rohani. Seperti yang Tuhan tunjukkan kepada Elia. Meskipun Elia merasa sendiri dalam mempercayai Tuhan, sebenarnya masih ada ribuan orang yang setia kepada Tuhan. Ketika kita merasa terpuruk, seringkali kita hanya melihat sebagian kecil dari gambaran besar pekerjaan Tuhan. Tuhan sanggup bekerja dengan cara yang jauh melampaui pandangan kita yang terbatas. Apakah saat ini Anda sedang mengalami burnout? Langkah bijak yang bisa Anda ambil adalah mengakui kelemahan, mencari pemulihan fisik dan mental, serta bersandar pada kasih karunia Tuhan. Selain itu,
Tetaplah terhubung dalam komunitas iman. Tuhan Yesus peduli kepada kita yang burn out. Itu yang Dia katakan di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28-29. Apakah Anda meyakini bahwa Allah selalu bekerja dalam segala peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda? Dan Anda juga meyakini bahwa Allah selalu memiliki rencana yang baik dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Di tengah-tengah kerapuhan kami, kondisi kami, kelelahan kami. Tetapi Allah yang telah menciptakan kami adalah Allah yang tahu ketika kami jatuh, lemah, perlu pertolongan. Dan Allah menolong kami. Tuhan, tolong setiap kami. Biarlah kami terus berjalan di dalam pertolongan, pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.